Selamat malam teman-teman. Eh, kita ini di hari apa Pak Juna? Hari malam Kamis, tahun 2016 pastinya. Kita sekarang berada di daerah Kabupaten Kediri, yang tepatnya di Desa Doko. Iya, Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Sekarang kita berada di pintu masuk atau gerbang gapura masuk ke petilasan dari Prabu Anom Joyowijoyo, yang notabene beliau adalah putra dari Sri Haji Joyoboyo. Ini Pak Juna bisa menjelaskan sedikit kronologinya. Ini sedikit cerita tentang Prabu Anom. Ini yang saya ambil dari beberapa sumber. Intinya seperti ini, bahwa zaman dulu itu di daerah sini adalah hutan belantara. Nah, terus Prabu Joyoboyo itu mengutus seseorang bernama Ki Ageng Doko untuk membuat alat desa. Nah, setelah alat desa selesai dibabat, maka desa itu dinamakan Desa Doko. Nah, Ki Ageng Doko ini kemudian diangkat menjadi salah satu patihnya Sri Haji Joyoboyo yang dulunya di Kerajaan Kediri. Ya, terus setelah itu Ki Ageng Doko juga adalah guru dari anaknya Sri Haji Joyoboyo yang bernama Prabu Anom. Di tengah perjalanannya waktu, ada pagebluk yang menimpa kerajaan Kediri pada saat itu. Terus yang bisa menghilangkan pagebluk itu adalah seorang Prabu Anom dengan kesaktiannya. Nah, di tengah-tengah dia melakukan proses pembersihan pagebluk itu, Prabu Anom itu muksa atau meninggal dengan cara menghilang jasad dan rohnya sekaligus. Ini di belakang saya ini adalah salah satu petilasannya Prabu Anom dan Ki Ageng Doko. Atau mungkin di sini sebagai tempat muksana, bisa juga dikatakan tempat muksana. Tempat terakhir beliau terlihat setelah itu beliau meninggal muksa, hilang tanpa jejak, seperti muksanya Prabu Joyoboyo. Di sini kita sudah bersama seorang tipes yang mungkin akan menemani kita nanti di acara jalan-jalan malam. Mungkin semuanya sudah banyak yang tahu, teman-teman tipes sudah tahu. Santero jagat Kediri pasti sudah mengenal. Ke Kediri, ke Jawa, ke Indonesia, bahkan dia disinyalir adalah salah satu muridnya Mas Bayu Suka. Ya, loh. Mas Risa Alfafan. Ini bisa. Mungkin semuanya sudah tahu dengan namanya ya kolaborasi. Ya. Mbak, Mas mungkin bisa diceritakan pengetahuan sedikit Atau mungkin yang beredar di masyarakat seperti apa kalau daerah sini menggunakan apa, kalau mungkin tidak ada di masyarakat. Kalau menurut mitos yang beredar yang saya dengar itu ada di sini, ada tempatnya makam Prabu Anom. Ada mitos yang mengatakan bahwa kalau pejabat tinggi di Jakarta itu kalau nggak datang ke sini, kalau nggak sowan ke sini atau gimana, mungkin dia jabatannya mungkin bisa lengser. Mungkin di sini ada pamornya atau gimana. Jadi kalau mungkin pas hubungan ke daerah Kediri atau mungkin lewat Kediri, bapak-bapak pejabat atau kita biasanya nampilnya ke makam petilasan Sri Haji Joyoboyo, terus dilanjutkan untuk ke petilasannya orangnya di sini di petilasan Prabu Anom.
Itu mitos yang beredar di masyarakat yang mas didengar seperti itu. Cuma untuk lebih dalamnya ini kita langsung ke dalam kita lihat suasana yang di dalam seperti apa, tetap bersama Mas Isa. Yuk kita jalan. Foto-fotonya ya, mungkin ini bisa menjelaskan beberapa ritual atau mungkin beberapa acara-acara yang biasanya diadakan di petilasan ini. Jadi ada beberapa, ini mungkin dilakukan setiap tanggal 1 Suro seperti yang dilakukan di petilasan Jati Suboyo di Desa Menang, mungkin seperti itu. Jadi ini rekomendasi dari pihak pemerintahan sini. Seperti ini cara bersih desa. Ya, bisa bekerja kalau bersih desa. Oke, yuk lanjut. Dari pintu masuk saja kita sudah disuguhkan dengan deretan makam yang berjajar-jajar dari mulai pintu masuk sampai kita ke masuk di kompleks makam yang utama. Itu ada di sebelahnya, di sebelah kiri, jadi sebelah kanan nggak ada, hanya sebelah kiri berjajar. Itu banyak sekali, mungkin kalau bisa sampai ratusan mungkin. Pertama masuk dari Gapura, itu masuk dari Gapura kita sudah disambut dengan kalau dilihat dari struktur makamnya. Jadi dari beberapa video yang sudah kami bikin bersama tim GAD ini, Ghost Adventure Team, hari ini ada seperti penampakan. Dia pada awalnya saya itu mengira itu warna ungu itu adalah flare dari lensa. Nah, kemudian saya cari lagi sumber cahaya yang memungkinkan untuk menghasilkan flare itu tadi, beberapa kali tidak muncul. Dan ini makamnya kalau orang Jawa bilang itu hijau ngawal. Ya, semua yang dari di sini adalah makom. Terus kita juga nggak tahu makomnya siapa. Nanti kalau misalnya ada orang yang bisa kita tanya, kita tanya. Teman-teman, ini kita bisa lihat makom, salah satu makomnya juga, yang kebanyakan makom-makom yang ada di sini itu bentuknya seperti ini, dengan struktur batu nisan yang tua, sangat tua, yang nggak akan mungkin ada di zaman sekarang. Ada dua lagi yang sebelah kanan juga ada. Ya, mungkin untuk yang ini Mas Isa, untuk yang makom, untuk yang makam yang ini mungkin agak beda dari yang lain, karena yang lain itu makom ada batu nisannya, dan kalau yang ini makom dia ada dikasih payung. Ya, mungkin payung ini adalah simbol dari kewibawaan atau beda derajat dari yang lainnya, mungkin seperti itu, karena dikasih payung seperti itu. Kalau dari konstruksinya sih sama bentuknya juga sama, cuma bedakan kalau ini dikasih payung gitu. Kita lihat yang sebelah sana. Di sebelah kiri kalau kita masuk dari gerbang masuk tadi, di sebelah kiri dari jalan yang sudah dipaving ini, itu ada berderet-deret banyak sekali makam kecil-kecil ya, seperti ini. Dan ini dari masuk pintu gerbang sampai mentok ke sana, dan itu hanya ada di sebelah kiri, yang sebelah kanannya tidak ada.
Mungkin ini adalah prajurit penjaga, mungkin seperti itu. Aduh, silakan kita lanjut. Seorang pemerhati budaya, orangnya bukan dari Kediri tapi dari Lampung, dan amazingnya pengetahuan dia tentang situs-situs di Kediri jauh melebihi pengetahuan kita yang notabene adalah orang Kediri asli. Bukan pemerhati guys sebenarnya kok. Pengen peduli sejarah, peduli budaya, soalnya kan nggak buat teman-teman yang melestarikan misi malih. Jadi Syukur kalau bisa meluruskan. nah rencana mau seperti itu. Jadi kalau terus mitos-mitos yang sudah beredar terus atau gimana, kita mengumpulkan data-data informasinya, nanti kita cari garis benangnya yang benar seperti apa, seperti itu. Jadi memang kita juga mubeng, jadi selain itu kan kita juga mempublikasikan untuk peninggalan daerah seperti itu. Mungkin kayak Prabowo ini jarang banget di luar sana yang ngerti seperti ini kan. Yang sing jenenge dahulu kan si Prabu Syaji Jayabaya. Saya di balik Prabu Syaji Jayabaya juga ada si Prabu Anom. Nah seperti itu. Banyak tokoh-tokoh lain. Cahaya ungu ini muncul terus, bahkan di tempat yang beda dengan yang pertama kali dia muncul. Buat saya itu suatu yang beda. Warnanya yang ungu itu biasanya disimbolkan dengan kerajaan, kalau di Indonesia khususnya. Di banyak tempat-tempat lain yang mengidentikan warna ungu dengan warna-warna kerajaan. Mungkin itu aja yang spesial dari tempat-tempat yang lain. Yang lain itu penampakan hanya mungkin sebatas kilasan-kilasan saja, seperti kabut putih, sekelebat bayangan atau gimana. Tapi yang di sini kelihatan sekali bentukan cahayanya, dan itu terjadi berkali-kali dan dia konsisten. Sebelumnya juga tidak Ya, jadi kita juga menemukan sing di situs Semen ya Pak Junan. Di situs Semen itu kan niku juga dibilang bahwa itu adalah peninggalan dari kerajaan Kediri. Sedangkan maupun cerita-cerita dan informasi yang beredar kan Kediri itu gak ono peninggalan belas kalau kan seperti itu. Nah, kemudian kita mencari peninggalan seperti itu. Kalau bisa dikonek-konek, nanti kalau kita ketemu mungkin ahli sejarah kan kita bisa lebih, kenapa itu ngobrolnya lebih enak karena kita sudah punya data-data informasi. Kalau caranya ke situ sebenarnya. Kalau ke itu mas, pernah ke tadi calonnya kan Kemarin kita bicara, tapi itu juga kuncinya nggak begitu paham waktu masalah sejarah juru kunci calon alam itu lebih ya ini loh bekas-bekas mineral dari Lipan kok kelihatan seperti Majapahit yang besok Gambir panjang kuburan kira-kira ini kurang tuh ada dua. Mau masuk ke makam itu sebelah kanan pintu masuk itu ada relik dari batu, artinya hitam atau putih? Batu hitam seperti batu candi. hitam Majapahit. Batu putih cenderung ke nenek saluran irigasi. Dan itu presisi banget, dan itu fotonya gede-gede. Dan itu juga digali ya, itu memang terpendam. Ini di situ memang ada bangunan sebelumnya. Salah satu keterangan dari Dinas Perbakalan nonton ciri khasnya kerajaan Kediri itu batu apung sama batu bata, dan itu tidak terkenal kerajaan Majapahit cenderung ke batu hitam batu alam ini. Berarti sing di kewadusan batu putih terus sambungnya
keren kalau bisa kesempatan ini kan tentang calon riku cuman itu kan memang ada banyak versi ya, ada yang menyangkal tapi banyak juga yang mengaku makanya itu makamnya Jayabuyut. Tapi kalau saya melihat ya 3 hari yang lalu kan saya di sana melihat bentuk foto nih ya sepertinya memang punya kediri dari konstruksi bangunan. Kemudian tata letak makam itu yang gede sebelah sini terus misalnya sebelah sini memang kelihatannya orang penting. Jadi kalau dari Guinness Purbalingga sendiri mengatakan malah di Ya kalau setelah kita masuk dari dalam tadi, dari ujung jalan yang sudah dipating ini, itu mentoknya di ada satu kompleks makam, jadi ada beberapa makam di dalam. Itu dikelilingi tembok kayak gini. Nah di dalamnya ini, setelah kita ngobrol-ngobrol tadi, itu ada makamnya Prabu Anom, terus ada makamnya lagi Ki Tumbululung, ada lagi Rengganis. Ya, ada Rengganis sama yang ada di sana adalah makamnya siapa sih? Ini Kendil Resi. Ya, Mbak Kendil Resi. Jadi sebenarnya itu satu rangkaian makam, kompleks makam yang notabene adalah pengikut-pengikut dari Prabu Anom. Mungkin ada seorang mengapatinya atau mungkin senopatinya, ada seorang yang pandai besi, ada seorang yang mungkin bisa dibilang seorang ahli wujud, seperti itu. Jadi dikubur dalam satu kompleks makam. Mungkin seperti itu Pak Juna. tambahan mungkin seperti ini bisa kita lihat di bangunan makam yang mungkin masih terjaga keasliannya, itu kita bisa membuktikan bahwa begitu sederhananya sebuah kerajaan bernama Kediri, sebuah kerajaan besar yang menelurkan karya sastra macam Jongko Joyoboyo, macam kitab Sutasoma, sama kitab apa namanya Negara Kertagama. Kalau kita pernah sekolah sejarah, kitab Sutasoma itu kitab yang dijadikan referensi negara. Kitab Negara Kertagama juga yang ada di dalamnya Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Terus ada empu-empu yang mungkin sangat luar biasa seperti Empu Seda dan Empu Panuluh yang menciptakan mengarang cerita Ramayana dan Mahabharata. Itu semuanya di Kediri, dan Kediri adalah sebuah kerajaan yang sangat sederhana tapi mempunyai nama besar, mempunyai orang-orang besar, mempunyai raja-raja besar. Nanti kita masuk. Kita masuk ke kompleks makam yang kita sebutkan. Setelah kita masuk, di sini banyak makam-makam yang kecil-kecil. Yang di samping-sampingnya, ya mungkin ini adalah salah satu pengikut-pengikut mungkin prajurit atau seperti apa. Ini apa lagi? Ini sih. Mau ngomong apa? Mungkin bisa kita lihat dari urutan-urutannya itu. Kalau kita lihat bentuk makomnya, mungkin kamera bisa syuting bentuk makomnya. Kamera syuting makom aja. Nah, yang paling besar ini kemungkinan adalah seorang Prabu Anom yang sangat dihormati, sangat dimuliakan oleh warga sekitar. Bukannya kita itu menyembah atau kita menghormati budaya, kita menghormati raja yang ada di sini. Nah, ini makamnya Prabu Anom, di sebelahnya ada makam kecil yang lain, mungkin adalah pengikut setianya beliau. Nah, ini sangat dihormati oleh warga
sekitar karena beliau adalah putra dari Sri Haji Joyoboyo. Nah, sebelah dari batu nisan saja itu sudah paling besar, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang derajatnya paling tinggi di sini. Yang selanjutnya mungkin yang sebelah kanan ini ada makam lagi kecil-kecil juga. Banyak sekali makam yang ada di sini. Insya Allah ini adalah makam-makamnya para petinggi kerajaan Kediri. Suasana di kompleks Prabu Anom itu sangat nyaman, dan kenyamanannya itu memang membuat kita betah di situ. Terus dari semua tempat yang pernah kita datangi, Prabu Anom adalah tempat yang cukup bagus dan tempat yang paling nyaman. Beda dengan yang di Calon Arang dan tempat-tempat yang lain. Mas Risa, kesan-kesannya ikut tim kita gimana? Kesannya adalah mencoba hal baru dan merasakan sesuatu yang mungkin belum pernah kita rasakan. Jadi kita ke tempat-tempat yang agak-agak serem, yang memang serem, dan di situ ada penghuninya. Dan rasanya ya deg-degan, campur aduk, dan senang sekali lah. Lihat penampakan nggak? Kalau penampaknya sih, saya tadi sebenarnya sih ya tidak melihat, cuman bisa merasakan dari suasananya tenang, bahkan suasana ada angin sepoi-sepoi dan sebagainya. Suatu saat ikut acara kita lagi, oke nggak? Siap, saya sangat senang sekali karena di sini channelnya Gus Adventure ini membahas tentang sejarah-sejarah di Kediri. Jadi masyarakat seluruh Indonesia biar tahu tentang kerajaan Kediri dahulu seperti apa, dan apa sih peninggalan yang ada di Kediri. Mungkin bisa dieksplor lebih dalam lagi dari tim Gus Adventure. Yes, ya betul. Satu pertanyaan terakhir, pesan untuk anak muda Indonesia. Pesan buat anak-anak muda di seluruh Indonesia, kita jadi orang di negara ini harus tahu sejarah tentang masa lampau. Seperti ini dan seperti yang lain, kalau di siang hari memang di sini banyak lalu lalang kendaraan di sebelah sana. Di sini mungkin digunakan untuk orang-orang datang di sini lebih cenderung ke siang hari, jadi mungkin bisa terawat seperti ini. Pohon-pohonnya juga besar, rindang. Mungkin itu yang membuat salah satu suasananya lebih nyaman. Kalau di tempat lain kita merasakannya beda. Baru masuk ke dalam, baru masuk di pintu depan aja kita biasanya langsung merasakan hal yang ada sesuatu paranormal. Iya, aktivitas paranormal atau seperti apa? Paranormal activity. Mencekam kalau biasanya kita yang di sana masuk aja wis enak suasana. Dan kita baru datang masuk ke pintu gerbangnya. Tadi sempat kita ngobrol sama Juno, hanya beda, adem. Karena tidak ada aktivitas sesuatu yang jelek di sini. Itu saya kira seperti itu. Tambahan lagi mungkin karena ini adalah makomnya salah satu kerajaan Kediri dengan budaya yang sangat tinggi terjaga, dan sampai beliau meninggal pun kebudayaan yang tenang tetap ada, tetap terjaga. Mungkin dari teman-teman yang generasi muda itu, cobalah kita datang ke tempat-tempat seperti ini, kita dari sejarah, kita flashback ke masa kerajaan, bagaimana besarnya Indonesia dengan kerajaan-kerajaannya. Salah satu kerajaan besar Indonesia itu Kediri. Kita flashback, nggak usah malu-malu, nggak usah bilang ini adalah ketinggalan zaman atau kuno, tapi ini adalah kita menelusuri sejarah. Karena katanya Bung Karno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dan kalau sejarah sebuah negara itu hancur, maka hancurlah negara itu. Hancurnya sejarah sebuah negara adalah karena pemuda yang tidak peduli dengan sejarah itu, masuk tidak peduli dengan keberadaan situs-situs yang seperti ini. Coba, kalau kita mau mengadakan survei di
pemuda-pemuda zaman sekarang. Tanya, ada berapa orang yang kenal situs sejarah di kotanya masing-masing? Berapa persen? Pasti akan sedikit, karena kebanyakan pemuda sekarang melupakan sejarah itu. Kita di sini, terus Adventure Team Indonesia ingin menggali sejarah itu untuk teman-teman muda, untuk teman-teman yang belum tahu sejarah bagaimana kebesaran kerajaan di Kediri, khususnya nanti ke teman lain di Indonesia umumnya. Ini suatu ketahui bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai kebudayaannya. Jadi ini adalah jati diri kita. Jadi khususnya kita sebagai orang Jawa, jadi kita jangan pernah melupakan itu. Misi kita adalah. Jadi masuk di kompleks makam yang utama, di situ ada beberapa makam yang berjajar juga. Ada satu makam yang bangunannya lebih tinggi. Kalau orang Jawa bilang mungkin dikicing lebih tinggi. Dan itu adalah makam dari Pak Buano. Itu memutar. Jadi kalau kita lihat peletakan bangunan yang mengelilingi kompleks makam itu, mungkin luasnya kisaran 5 kali 8 meter. Misalnya itu 5 meter, memanjang 8 meter. Dari situ di sebelah utara berjaya makam itu ada makam yang sebelah kanannya di situ, dan ada tempat kalau dibilang altar, kayak altar seperti itu mungkin untuk ritual atau mungkin untuk apalah, kurang ngerti karena kita juga minim informasi untuk itu dari situ. Dan sekitarnya juga luas sekali, banyak pohon-pohon yang besar, mungkin itu yang menyebabkan di sana lebih nyaman. Kalau di sehari mungkin lebih nyaman di sana.